Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 366 Ketidakpastian. Memegang pedang besar, Leng Youlan berkata dengan galak, "Saudaraku, kamu terlalu tidak baik. Mengapa kamu tidak meneleponku ketika kamu mengajar orang-orang dari Sekte Cahaya Suci?" Chen Xiang tersenyum kecut. "Kamu, Lan, bagaimana mungkin aku memiliki terlalu banyak berpikir saat itu? Masih akan ada kesempatan bagimu untuk bertarung di masa depan." Kecantikan berambut putih ini adalah wanita yang kejam. Jika dia tidak menantang terlalu banyak orang akhir-akhir ini, dia sudah cukup bersenang-senang. Kalau tidak, dia masih akan mengganggunya. Chen Xiang, biarkan Chen Xiang bersaing dengannya. Sekarang dia meminta Chen Xiang untuk memanggil Xiao Chu untuk bertarung dengannya dari waktu ke waktu. Tetapi Chen Xiang tidak berani. Xiao Chu juga sangat agresif, dan dia juga pria yang kuat, pria keras kepala yang tidak tahu caranya. Untuk berbelas kasih dan simpatik, Youlan akan terluka. Leng Youlan mendengus, "Jika pemilik lembah es angin tunduk pada Holy Light Chult, saya akan segera meninggalkan lembah es angin, terlalu lemah." Chen Xiang diam-diam tertawa, karena pemilik lembah es angin adalah Liu Meng'er, hanya saja Leng Youlan belum tahu. Saat Leng Youlan berbicara, dia menyeret Sui Xianxian ke halaman belakang untuk kompetisi seni bela diri. Darah pertarungan mengalir di tulang Leng Youlan. Yang membuat Chen Xiang merasa tidak bisa dimengerti adalah Sui Xianxian tidak merasa kesal, dan bahkan bertarung dengan Leng Youlan sungguh menyenangkan. "Saudari Meng'er, mengapa Hua Xiangyue tidak datang ke sini?" Chen Xiang berbaring di jendela, memandangi dua gadis di halaman di bawah yang saling bersaing, dan bertanya kepada Liu Meng'er dengan perasaan spiritualnya. "Aku sudah memberikan bahan obat itu padanya, dan dia bilang dia akan memperbaikinya untukku. Kemana dia pergi, aku tidak tahu." Liu Meng'er menjawab, Chen Xiang selalu ingin bercumbu dengannya hari ini, tapi dia tidak berani. Bagaimanapun, Sui Xianxian dan Leng Youlan sama-sama ada di sana. Jika mereka ditemukan, itu akan menjadi masalah besar. "Apakah dia tahu bahwa ramuan itu milikku?" Chen Xiang bertanya. "Aku tahu." Dia juga sangat terkejut saat itu, dan sedikit cemburu. Liu Meng'er tersenyum penuh kemenangan, karena Chen Xiang tidak memberikannya kepada Hua Xiangyue, tetapi hanya memberikannya padanya. Hua Xiangyue adalah seorang alkemis yang kuat. Dia mendengar dari Gu Dongchen bahwa hanya ada beberapa alkemis tingkat ini di Donghai, dan mereka semua sangat tua, jadi Hua Xiangyue terkenal di Donghai dan bahkan di seluruh dunia fana. Puncaknya adalah sangat besar. Paling-paling, Liu Meng'er hanya sedikit terkenal di Laut Cina Timur, dan seorang alkemis tingkat tinggi lebih baik daripada seorang pengrajin. Misalnya, Liu Meng'er harus meminta Hua Xiangyue untuk membantunya dalam alkimia. "Saudari Meng'er, Goblin Hua Xiangyue ini ingin menjadi pelayanku, aku tidak mau, dia tidak bahagia." "Apa alasannya?" tanya Chen Xiang, dia selalu bingung tentang hal itu. "Siapa tahu? Saya baru saja mengetahui bahwa dia adalah kepala sekolah dan Xiang Taoyuan. Dia sangat misterius. Mungkin dia benar-benar naksir kamu?" Liu Meng'er berkata dengan sedikit cemburu. Melihat kecantikan itu sedikit cemburu, Chen Xiang diam-diam bangga. Dia berkata sambil menyeringai, "Saudari Meng'er, aku akan kembali dulu." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menggosok pantat montok kecantikan itu, dan lalu bergegas seperti angin turun ke bawah. Ini membuat Liu Meng'er menghentakkan kakinya karena malu. Penjahat kecil ini semakin buruk. Liu Meng'er meludah dengan ringan, dan kemudian terus menonton Sui Xianxian dan Leng Youlan bersaing. Segera setelah Chen Xiang kembali ke Sekte Taiwu, dia dipanggil ke para tetua di alam mendalam Taiwu. Setiap kali, orang-orang di dalam sedang menunggunya. Meskipun dia bukan seorang penatua, juga tidak terlalu kuat,
Dia telah menggantikan dia berkali-kali. Sekte Taiwu telah menyelamatkan banyak muka, dan sekarang dia bisa dianggap sebagai tokoh penting di Sekte Taiwu. Belum lagi bakatnya, dia pasti akan dibudidayakan sebagai calon kepala sekolah. Semua orang hampir sampai. Sekarang semua orang di sini berada di atas tahap ke-9 alam bela diri sejati, dan mereka telah berada di Sekte Taiwu selama bertahun-tahun. Kata Gu Dongchen. Hanya ada lebih dari 40 orang di rumah sesepuh ini, semuanya berada di atas kekuatan tahap ke-9 dari alam seni bela diri yang sebenarnya. Dikatakan bahwa orang terlemah di sini adalah semua prajurit dari alam pamungkas, kecuali Chen Xiang. Konferensi pahlawan akan dimulai besok. Banyak hal yang mungkin terjadi besok. Jika ini yang paling serius, itu dapat menyebabkan kekacauan di seluruh Sekte Taiwu. Ketika kamu kembali, persiapkan dirimu untuk para murid dari berbagai sekolah seni bela diri. Gu wajah Dongchen memucat Shen Ning, semua orang bisa menebak sesuatu. Kamu harus memperhatikan 3 poin. Pertama, jika ada murid yang ingin meninggalkan Taiwumen besok, kamu tidak bisa menghentikan mereka, dan kamu tidak boleh berbicara terlalu banyak. Biarkan saja mereka pergi. Sangat sulit. Untuk Taiwumen itu tidak baik, semuanya harap tetap tenang, jangan mengacau. Ketiga, kata Gu Dongchen di sini, berhenti, dan mengamati kerumunan dengan mata seperti geng elang. Jika ada perkelahian, semua orang tidak mendapatkan pesanan saya, Anda tidak boleh bergerak, dan Anda harus membawa murid Anda kembali ke alam mendalam Taiwu, dan jangan khawatir tentang sisanya. Chen Xiang terkejut, menilai dari kata-kata Gu Dongchen, jelas bahwa akan ada anggota Sekte Cahaya Suci di pertemuan pahlawan besok. Datanglah ke tempat kejadian. Anda harus tahu bahwa Sekte Cahaya Suci telah menyatukan semua benua di Laut Cina Timur, yang berarti bahwa Sekte Cahaya Suci dapat memanggil sejumlah besar alam nirvana, yang sangat merugikan Taiwumen. Bagaimanapun, Taiwumen hanyalah sebuah sekte, sangat kuat sehingga sulit untuk bersaing dengan seluruh Laut Cina Timur. Izinkan saya menambahkan 1 poin lagi. Setelah dekan dari berbagai sekolah seni bela diri kembali, mereka segera mengkhawatirkan murid-murid Sekte Taiwu. Semua prajurit di bawah seni bela diri tingkat ke-10 semuanya dipindahkan dari Sekte Taiwu. Mereka pergi rumah untuk mengunjungi kerabat berlibur dan alasan lainnya. Baiklah, prajurit di tingkat ke-10 dari alam bela diri Fana mengatur tim mereka dan menunggu di gerbang alam mendalam bela diri tertinggi, dan mereka yang berada di bawah tingkat pamungkas, yang bertanggung jawab mengelola murid-murid itu di tingkat ke-10 dari alam bela diri Fana, juga menunggu di pintu masuk alam mendalam bela diri tertinggi. Kata Wu Kaiming. Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya, apakah hanya kita yang akan berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan? Sekelompok orang di rumah tetua dapat dianggap sebagai kekuatan terkuat di Taiwumen. Benar, tempat pertemuan pahlawan terbatas. Jika kita semua dari Taiwumen pergi, jika lebih banyak teman datang nanti, mereka tidak akan mendapat tempat. Gu Dongchen tersenyum. Akankah seseorang datang nanti? Chen Xiang diam-diam terkejut, tetapi dia tahu bahwa banyak prajurit dari benua yang kuat di Laut Cina Timur belum datang. Jika mereka semua tiba saat itu akan menjadi acara besar di Laut Cina Timur, mengumpulkan semua orang-orang kuat di Laut Cina Timur. Hanya saja yang mengkhawatirkan Chen Xiang adalah karena semua kekuatan besar di Laut Cina Timur telah berkolusi dengan Sekte Cahaya Suci. Jika mereka bergabung untuk menyerang Sekte Taiwu, bagaimana tanggapan Sekte Taiwu? Chen Xiang tidak bisa memikirkan tindakan balasan seperti apa yang akan dilakukan Gu Dongchen. Lagi pula, dia harus menghadapi sekelompok besar petarung Nirvana Realm yang kuat pada saat itu. Jika mereka bertindak bersama, benua Chenwu akan hancur. Tidak ada yang memikirkan betapa terburu-burunya waktu, jadi mereka membukanya begitu mereka mengatakannya. Tetapi semuanya diatur oleh Gu Dongchen, jadi tentu saja dia memiliki niatnya. Chen Xiang masih tidak tahu di mana konferensi pahlawan akan diadakan, jelas itu bukan di Sekte Taiwu,
atau Gu Dongchen tidak akan mengatakan bahwa tidak ada cukup tempat. Bab 367 Bencana yang akan datang. Hanya Chen Xiang yang masih tinggal di sini. Setelah orang-orang itu pergi, Gu Dongchen buru-buru bertanya, "Paman bela diri kecil, pernahkah kamu melihat Martial Sister?" Aku sudah lama memberitahunya bahwa dia tidak bisa mundur selama periode waktu ini, tetapi dia belum terlihat. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga telah mencarinya, tetapi dia tampaknya tidak berada di Akademi Raja Alkimia Besar." Bahkan Gu Dongchen dan Wu Kaiming menemukan Penatua dan Chen Xiang tidak bisa. Bahkan tidak menemukannya. Dia adalah seorang alkemis yang kuat dengan kekuatan besar. Dia sangat kuat, dan dia adalah raksasa Taiwumen. Tanpa dia di konferensi pahlawan, itu pasti akan membuat Taiwumen terlihat lebih lemah. Chen Xiang bertemu Penatua dan sekali ketika dia berada di pertemuan Akbar dan Xiang Taoyuan. Pada saat itu, Penatua dan mengiriminya bahan obat pil esensi sejati 5 elemen, dan dia tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Meskipun dikatakan bahwa tetua dan sering muncul dan menghilang, Gu Dongchen dan yang lainnya sangat cemas karena mereka tidak muncul pada saat ini. Apa yang akan terjadi besok? Apakah berbahaya? Haruskah aku pergi juga? Tanya Chen Xiang, jika bahaya masih membuatnya mati, dia pasti tidak akan pergi. Gu Dongchen merenung sejenak, dan berkata, "Sulit untuk mengatakan, Anda memutuskan apakah akan pergi atau tidak, bagaimanapun, itu akan sama dengan Anda atau tanpa Anda. Tetapi jika Anda pergi, Anda dapat melihat sangat sedikit adegan. Sebagai untuk bahaya, aku sulit untuk memastikannya." Chen Xiang mengangkat bahu, dan berkata, "Aku akan bertanya pada orang tua gila, kamu dapat menemukan wanita itu sendiri." Gu Dongchen buru-buru menarik Chen Xiang, dan berkata sambil tersenyum, "Paman kecil, kamu benar-benar punya nyali." Untuk melihatnya begitu sering, aku awalnya ingin pergi juga, jadi sekarang, Paman kecil, kamu bisa membantuku bertanya dan melihat apa pendapat lelaki tua itu tentang masalah ini. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Dongchen akan sangat takut pada Huang Jintian. Sekarang dia merasa bahwa setelah berkenalan dengan tuannya, dia akan lebih sedikit menderita siksaan. Di lubang yang dalam itu, Huang Jintian sedang menguji seekor sapi besar, dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, dan dia juga memiliki bumbu yang sangat unik, daging panggangnya sangat harum dan enak. Ini Chen Xiang, saya merasa lebih baik di neraka, karena saya bisa makan banyak makanan enak. Jangan bicara, tunggu sampai kita selesai makan. Huang Jintian menatap sapi itu, dan mengarahkan Chen Xiang untuk mengendalikan api langit untuk memanggang sapi itu dengan gerakan tangan. Jika itu adalah binatang api di bawah Nether Abyss yang mengetahui bahwa Chen Xiang menggunakan api Tianyang untuk memanggang daging, dia pasti akan memuntahkan darah karena marah, dan dia sering melakukannya tentu saja. Huang Jintian tua gila ini meminta Chen Xiang untuk melakukannya. Dia berkata bahwa daging Tianyang yang dipanggang di atas api lebih enak. Segera, sapi monster itu dimasak, dan Chen Xiang dan Huang Jintian memulai kompetisi untuk melihat siapa yang bisa makan cepat dan makan lebih banyak. Setelah makan lengkap, Chen Xiang dengan malas bersandar ke dinding batu dan melihat ke lubang yang dalam. Cahaya kuning hangat dan hangat di bawah, dan genangan air jernih yang berkilauan di sebelahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dasar lubang yang dalam tidak buruk, dan itu sebenarnya cukup indah. "Tuan, Xiao Maotou berkata bahwa konferensi pahlawan akan diadakan besok. Melihatnya, sepertinya sekte Taiwu akan mati," kata Chen Xiang. Dia hanya ingin tahu apa yang akan dia lakukan di sini. Huang Jintian tersenyum dan berkata, "Hantu kecil, pergilah ke Gunung Pahlawan besok untuk memperluas wawasanmu. Juga, apapun yang terjadi, jangan salahkan Xiao Maotou dan yang lainnya. Tidak menanganinya dengan baik." Xiang mengerutkan kening, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. "Hei,
Aku tahu kamu akan mendapat masalah, kamu harus lebih berhati-hati. Huang Jintian tertawa. Sudut mata Chen Xiang berkedut, Huang Jintian bisa memprediksi masa depan, jadi dia sangat percaya pada Huang Jintian. Tuan, berhenti bercanda. Chen Xiang tersenyum kecut. Aku tidak bercanda, kamu akan mendapat masalah, haha bocah, jangan mati ketika saatnya tiba. Huang Jintian tertawa gila, Chen Xiang ingin menamparnya 2 kali, muridnya dalam masalah, namun dia masih tertawa terbahak-bahak begitu bahagia. Tuan, apa yang akan terjadi? Apakah seluruh sekte Taiwu dalam masalah, atau aku? Chen Xiang bertanya dengan getir. Itu kamu. Jika kamu ingin mengetahui detail pastinya, kamu mungkin tidak dapat mengetahuinya sampai besok di konferensi pahlawan. Meskipun aku tidak setuju dengan masalah ini, aku tidak keberatan. Dan ini juga masalah besar, ujian untukmu. Huang Jintian tertawa. Chen Xiang duduk di sana botak, dan dengan keras menghancurkan batu ke dalam air. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Huang Jintian benar. Jangan khawatir, nak, kamu muridku. Meskipun kamu dalam masalah besar, aku berjanji, aku akan menjamin kamu tidak akan mati. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pria yang lebih gila dari orang tuaku. Aku sangat menantikan hari itu. Huang Jintian tertawa keras. Chen Xiang masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi ditendang oleh Huang Jintian. Dia menyentuh pantat yang ditendang dengan sangat menyakitkan, mengutuk lubang beberapa kali, dan bergegas kembali ke pengadilan Raja Taidan. Gu Dongchen sedang menunggunya di pintu. Ketika dia melihat Chen Xiang datang, dia bertanya sambil tersenyum, "Paman kecil, sudahkah kamu bertanya? Mungkin besok sial." Ketika Chen Xiang menyebutkan masalah ini, dia merasa sangat kesal di hatinya, seolah-olah ada gumpalan di hatinya. Dia juga berkata, "Apapun yang terjadi, biarkan aku tidak menyalahkanmu." Apa yang akan terjadi? Chen Xiang menatap Gu Dongchen. "Besok kamu akan tahu." Gu Dongchen menggosok tangannya dan berkata. Chen Xiang mendengus, "Saya tidak akan pergi ke pertemuan pahlawan besok. Saya akan melihat apakah ada bencana yang akan terjadi." "Sibuk, aku akan pergi dulu." Gu Dongchen tampak sedikit bersalah, dan pergi dengan tergesa-gesa setelah berbicara. Chen Xiang mengutuk beberapa kata dengan suara rendah, dia selalu merasa bahwa Gu Dongchen sepertinya menjualnya. Mungkinkah dia ingin memberitahu orang lain tentang hubunganku dengan Sister Meng Er? Atau tentang hubunganku dengan Hua Xiang Yue? Tapi itu tidak baik untuknya. Chen Xiang penuh keraguan, dan dia datang ke kebun obat kecil. "Tuan, orang tua saya ada di dekat Anda, sebaiknya Anda tidak membiarkan saya keluar, saya tidak ingin kembali dan bersama mereka." Harimau putih kecil di dalam tas binatang misterius itu berkata dengan malu-malu. "Zhen, jangan khawatir." Chen Xiang terkikik, dia tidak meninggalkannya seperti harimau putih kecil ini, lagi pula, ini adalah kartu trufnya. Su Meiyao berkata, "Bajingan kecil, kemasi barang-barangmu dalam semalam, sesuatu yang buruk untukmu mungkin terjadi besok. Apa yang bisa saya lakukan?" Tentu saja Chen Xiang tahu bahwa dia akan sial besok, jadi dia sangat tenang sekarang. "Pindahkan semua kebun obat kecilmu ke tempat kami, yang terbaik adalah membawa seluruh bidang spiritual." Suara Su Meiyao sedikit cemas. "Apakah ini baik-baik saja?" Chen Xiang bertanya, membawa kebun obat untuk dirawat oleh kedua wanita itu, dan dia juga bisa membawa kebun obat bersamanya, sehingga dia tidak kekurangan bahan obat. Bab 368 Gunung Pahlawan. Besok, konferensi pahlawan akan diadakan. Hari ini, sekte Taiwu sangat sibuk. Setelah Chen Xiang menemukan Yun Xiaodao dan yang lainnya, mereka mendapatkan hasil yang bagus bersama-sama, lalu kembali ke Taidan Wang Yuan, memindahkan semua ramuan di kebun obatnya ke cincin tak terlihatnya.
Cincin ajaib itu dapat menyimpan orang hidup, dan juga memungkinkan orang hidup untuk tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, seperti Xiao Xuanjing yang dibawa kemana-mana. Meskipun sedikit kasar, itu sangat bagus. Cincin itu berbeda dari tas binatang misterius. Tas binatang misterius hanya dapat melepaskan binatang roh, dan binatang roh memiliki semacam kemampuan, dapat melewati penghalang tas binatang misterius, menyerap energi spiritual dari luar, dan dapat bertahan dengan bangga, dan Chen Xiang menyediakan banyak 100 beast pill, sehingga makhluk roh di dalamnya tidak akan mati karena kekurangan udara dan aura. Chen Xiang pernah bertanya kepada Liu Meng'er apakah dia dapat memperbaiki cincin semacam ini. Liu Meng'er mengatakan itu mungkin, tetapi itu membutuhkan beberapa bahan obat yang sangat khusus, dan banyak rangkaian roh tingkat lanjut diperlukan untuk memperbaikinya. Itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade untuk berhasil menyempurnakan. Liu Meng'er adalah ahli pemurnian senjata. Tas binatang misterius Chen Xiang diberikan kepada Hua Xiangyue oleh Liu Meng'er, dan kemudian Hua Xiangyue memberikannya kepada Chen Xiang. Dia dapat memperbaiki hal-hal seperti tas binatang misterius, yang menunjukkan bahwa dia adalah sangat bagus dalam menyempurnakan senjata sihir penyimpanan tingkat pertama, memiliki sejumlah pengalaman. Di mana Gunung Pahlawan? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tahukah Anda? Tanya Chen Xiang sambil sibuk menggali. Aku tidak tahu, tapi kurasa tempat itu dekat gerbang Taiwu, kata Su Meiyao. Di sebuah gunung dekat Taiwumen, ada udara mati yang aneh di sana. Meskipun diisi dengan udara mati ini, tempat itu tidak penuh dengan udara yin. Sepertinya ada banyak orang yang murni dan penuh keadilan. Kuat jiwa-jiwa yang mati, kata Bai Youyo. Chen Xiang tertegun sejenak. Tempat itu tampaknya merupakan tempat terlarang, bukan di dalam sekte Taiwu, tetapi dikelola langsung oleh sekte Taiwu. Jadi mungkinkah Gunung Pahlawan di sana? Long Sui berkata, kemungkinan besar itu adalah pertempuran 100.000 tahun yang lalu. Semua pahlawan yang mati dimakamkan di sana. Tapi mengapa jiwa masih ada di sana? Apakah itu akan dibangkitkan? Barang antik tua dari 100.000 tahun yang lalu dihidupkan kembali. Lalu apa yang akan terjadi? Chen Xiang tidak berpikir itu tidak masuk akal. Dia telah melihat setan ular berkepala dua yang dihidupkan kembali di Gunung 100.000 Setan. Jika saudara perempuan Bai Yuyo tidak membunuhnya, itu sudah cukup bagi Gu Dongchen dan yang lainnya untuk membuangnya. Untuk sementara, tanah di kebun obat kecil telah diairi oleh Chen Xiang untuk hal-hal seperti air liur naga sepanjang tahun, dan seiring waktu telah berubah menjadi tanah spiritual, yang sangat membantu untuk menanam obat spiritual. Chen Xiang pertama-tama menggali ramuan dengan akar dan tanah, dan memasukkannya ke dalam ring. Setelah menggali semua ramuan, dia mulai menggali tanah, dan menyerahkan sisanya kepada dua wanita cantik di dalam ring. Setelah menggali semua tanah spiritual, sudah larut malam. Chen Xiang duduk di atap dan melihat bulan purnama di langit. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jika tuannya tidak berjanji padanya untuk menyimpannya dia hidup, dia tidak akan mati sekarang. Akan tinggal di sini, akan melarikan diri sejak lama. Jika dia ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya, bahkan Huang Jintian tidak tahu bahwa dia mempraktikkan jalan dewa, dan di dunia fana, hanya ada sedikit orang yang pernah mendengar tentang jalan dewa, apalagi kekuatan supranatural semacam itu. Sebelum fajar, Gu Dongchen datang untuk mencari Chen Xiang. Mereka akan pergi ke Gunung Pahlawan sekarang, dan banyak murid dari sekte Taiwu sudah kembali ke rumah. Di sini, setelah Gu Dongchen dan yang lainnya pergi, sisa murid dari sekte Taiwu semua akan menjaga pintu masuk alam Taiwu Xuan. Seperti dugaan Su Meiyao dan yang lainnya, Gunung Pahlawan memang gunung terlarang di dekat gerbang Taiwu. Dalam perjalanan, Chen Xiang juga melihat Liu Meng'er duduk di atas teratai terbang giok putih bersama Sue Xianxian dan Leng Youlan, sementara Gu Dongchen dan yang lainnya sedang berjalan. Segera setelah itu,
kepala sekolah dari benua lain memimpin murid-muridnya untuk terbang ke gunung tidak jauh. Chen Xiang juga melihat beberapa orang yang dikenalnya, Lian Yingxiao dari Pulau Lianhua, Tang Yichao dari Zhenwumen, Xiao Ziliang dari Xiao Xianhai, Yu Jianglin dari Sekte Pedang Bangga. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa bahkan kepala dari 5 sekte iblis besar telah datang. Dia hanya tidak melihat Hua Xiangyue. Dia adalah yang terkuat di Danxiang Taoyuan. Dia sangat terkenal di benua Chenwu dan bahkan di seluruh Laut Cina Timur. Tentu saja, dia menjadi terkenal hanya setelah identitasnya terungkap. Orang-orang dari 5 sekte setan besar tampaknya tidak percaya pada alam setan. Setelah orang-orang itu datang, kerabat mereka tidak akan mengenali mereka, apalagi orang-orang dari alam manusia. Gu Dongchen menatap para pemimpin 5 pemimpin sekte setan besar setelah murid itu terbang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Konon pertemuan pahlawan 100.000 tahun yang lalu juga diadakan di Gunung Pahlawan, jadi semua orang yang mati dalam badai itu dimakamkan di sana. Aku tidak tahu apakah orang yang mati dalam badai itu masih hidup sampai hari ini. Wu Kaiming juga setuju. Saya sangat tersentuh, orang dahulu 100.000 tahun yang lalu dapat berhasil mempertahankan seluruh dunia bela diri fana, jika tidak, dunia bela diri fana saat ini akan menjadi dunia yang penuh dengan setan. Chen Xiang juga mendengar dari Long Shui dan yang lainnya bahwa setelah Perang Tiga Alam berakhir, jalur terbuka ditutup sesuai dengan energi monster di dunia. Jika dunia diserang oleh monster dan energi monster sangat kuat, mereka akan dikembalikan ke dunia pada akhirnya ke dunia setan. Dengan cara yang sama, jika manusia menyerang dunia iblis dan menangkap dunia iblis, ketika bagian itu ditutup, itu juga akan dimasukkan ke dalam dunia manusia, tetapi ini jarang terjadi, dan biasanya dunia di dunia manusia dihancurkan. Oleh karena itu, melindungi dunia adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang kuat di dunia ini, dan mereka harus bersatu. Tetapi sekarang Sekte Cahaya Suci ingin menggunakan hampir untuk menyatukan Laut Cina Timur dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Hanya saja di benua Chenwu, semua faksi di atas sangat kuat, dan mereka semua memiliki tanah yang luas, dan mereka tidak ingin dimasukkan ke dalam Sekte Cahaya Suci dan dikendalikan oleh orang lain. Memasuki Gunung Pahlawan, setelah berjalan beberapa saat, langit benar-benar cerah. Chen Xiang tidak menyangka ada tempat yang sangat datar di puncak gunung besar di Gunung Pahlawan, yang diaspal dengan batu besar. Bisa jadi terlihat bahwa ini sudah lama sekali. Nah, di sekitar alun-alun ini banyak terdapat bangku dan meja batu yang sangat kasar. Meja batu adalah batu persegi yang relatif besar, begitu pula bangku batu. Mereka yang datang ke sini lebih awal sudah duduk, setiap sekte hanya memiliki satu meja, tetapi di sini ada meja besar dengan lebih dari 40 kursi, Chen Xiang menebak bahwa itu adalah kursi sekte Taiwu. Benar saja, Gu Dongchen berjalan ke meja itu bersama murid-murid sekte Taiwu. Setelah Chen Xiang duduk, dia menjulurkan lidahnya ke Sui Xianxian dan yang lainnya sebagai salam. Dia tahu bahwa dia akan segera mendapat masalah besar, jika memungkinkan, dia harus bercumbu dengan istri peri ini sekarang. Setelah semua orang tiba, tidak ada yang berbicara, suasananya sangat serius dan menyedihkan. Chen Xiang sangat bosan sehingga dia menghitung meja, ada lebih dari 400 meja. Kecuali meja besar Taiwumen, yang lain hanya bisa menampung 5 orang, artinya jumlah maksimal orang yang mengikuti pertemuan pahlawan hanya 2.000. Bab 369 Pernyataan. Chen Xiang melihat bahwa banyak meja diisi hanya dengan 3 atau 2 orang. Tepat ketika semua orang merasa sangat bosan, cahaya keemasan ditembakkan dari kejauhan, yang terlihat jauh lebih menyilaukan daripada matahari, dan semua orang segera melihat ke atas. Chen Xiang tidak perlu melihat, dia tahu bahwa ini pasti anggota dari Sekte Cahaya Suci, dan banyak orang di meja berdiri kecuali untuk berbagai sekte dan faksi di benua Chenwu. Orang-orang dari benua luar negeri lainnya semuanya melangkah keluar dari posisi mereka dan berdiri ruang kosong di tengah.
Tinju Gu Dongchen tiba-tiba terkepal erat, karena para prajurit dari luar negeri semuanya menyerah kepada sekte cahaya suci. Bahkan di Nirvana, mereka semua menghormati sekte cahaya suci. Qin Zejun berada di depan, terbang dengan sekelompok besar orang yang mengenakan jubah emas, melepaskan tekanan yang kuat, dan mendarat di alun-alun di gunung yang tinggi. Dia melambaikan tangannya, membuat semua orang kembali ke tempat duduk Anda. Orang-orang berjubah emas di belakangnya juga menemukan kursi untuk duduk. Ada sekitar 200 orang, tetapi ada lebih dari 40 orang dengan pakaian yang sedikit berbeda. 40 orang ini duduk di 10 meja. 10 meja ini seharusnya berasal dari 10 benua yang relatif kuat. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat, dan mereka sangat berbeda dari orang-orang berjubah emas lainnya, kata Long Shui. Ada lebih dari selusin benua kuat di Laut Cina Timur, dan mereka juga yang pertama dirobohkan oleh sekte cahaya suci. Secara alami, orang-orang ini tidak akan bergabung untuk menangani Taiwumen. Paling banyak mereka akan mengisolasi Taiwumen. Mereka tidak berani menghancurkan orang nomor 1 yang menjaga pintu masuk. Jika tidak, 3 perairan Laut Barat, Laut Utara, dan Laut Cina Selatan pasti akan mengatakan sesuatu. Ada terlalu banyak orang dari kultus cahaya suci Anda. Anda telah mengambil tempat orang lain, Gu Dongchen berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk Qin Zejun, master kultus cahaya suci. Chen Xiang tidak pernah meninggalkan benua Chenwu, dan dia tidak tahu apa-apa tentang benua lain. Mendengar apa yang dikatakan Gu Dongchen sekarang, kursi di sini harus penuh. Jadi itu berarti orang-orang dari 400 benua akan datang. Guru Taiwu, belum lagi orang-orang dari Barat Daya dan Beihai, bahkan orang-orang dari Laut Cina Timur tidak mau datang, jadi saya akan membawa lebih banyak orang untuk mengisi tempat kejadian, tidak ada masalah. Qin Zejun tersenyum dingin, dan dia memandang yang lain orang-orang di benua Chenwu. Hei, Hua Xiangyue dari benua Chenwu Anda tidak datang, daya tarik sekte Taiwu Anda terlalu lemah. Qin Zejun mencibir. Tiba-tiba, dengungan lembut datang dari kejauhan. Siapa bilang aku tidak akan datang? Qin Zejun, kamu masih sama seperti sebelumnya. Kamu tahu cara kentut sepanjang hari. Hua Xiangyue datang, dan dia datang sendiri. Di Wudalu, tidak ada masalah jika tidak membawa orang. Setelah Hua Xiangyue, seorang wanita yang menawan, mengenakan satu set gaun seputih salju, gaya genit di tubuhnya tampaknya memiliki rasa yang istimewa. Dia turun dari langit seperti peri, bahkan tanpa melihat Qin Zejun, dia menemukan sebuah meja untuk duduk secara acak. Meskipun ada lebih dari selusin wanita cantik di lapangan, dan ada banyak wanita cantik, mereka lebih rendah dari Hua Xiangyue, dan hanya Liu Meng'er yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Meskipun Leng Youlan dan Sui Xianxian sama-sama cantik, tetapi mereka tidak memiliki temperamen pria yang kuat dan semacam kedewasaan yang mengandung angin dan embun beku, namun kini mereka masih menarik perhatian banyak orang. Kalau begitu pemilik lembah Ichewin juga tidak datang. Benua Chenwu kalian tidak bersatu, dan kalian masih ingin kita semua bersatu. Qin Zejun diam-diam kesal dengan sarkasme Hua Xiangyue. Liu Meng'er berkata dengan ringan, saya adalah pemilik lembah es angin. Saat dia berbicara, embusan angin dingin tiba-tiba menerpa, menyebabkan wajah banyak alam nirvana berubah drastis, sementara murid lainnya baik-baik saja, mereka hanya merasa bahwa hembusan angin sangat dingin. Seluruh tempat pertemuan tampaknya tiba-tiba dilarang. Setelah beberapa saat, alam nirvana itu semua dihembuskan sedikit, dan semburan udara dingin keluar dari mulut mereka. Dapat dilihat bahwa Liu Meng'er menggunakan metode paling efektif untuk membuktikan bahwa dia adalah lembah angin es identitas Tuhan. Chen Xiang mengetahuinya sejak lama, dia hanya terkejut bahwa Liu Meng'er akan mengungkapkan identitasnya begitu cepat. Tampaknya kepala sekolah dari sekte Shenbing adalah yang paling melelahkan, dan selalu 2 orang. Gu Dongchen tersenyum dan berkata. Dia melirik Chen Xiang, dan melihat ekspresi Chen Xiang,
dia tahu bahwa Chen Xiang telah menemukan identitas Liu Meng'er sejak lama. Hubungan antara Chen Xiang dan Liu Meng'er membuatnya merasa cemburu. Si cantik mendapatkannya, yang membuatnya berpikir begitu adalah pemborosan uang. Baik Leng Youlan maupun Sue Xianxian terkejut dengan identitas Liu Meng'er. Sekarang mereka tahu mengapa Liu Meng'er sering pergi ke lembah es dan angin. "Tuan!" teriak Leng Youlan dengan suara rendah, hanya untuk melihat Liu Meng'er tersenyum padanya dan mengangguk. Leng Youlan tidak pernah tahu bahwa pemilik lembah adalah Liu Meng'er. Meskipun dia terkejut, dia sangat bahagia. Dia memiliki kesan yang baik tentang Liu Meng'er, dan sekarang dia dan Sue Xianxian juga adalah kakak perempuan. Hal yang sama berlaku untuk Sue Xianxian, tetapi mereka berdua tidak tahu bahwa hati tuan mereka telah diambil oleh Chen Xiang. Jika masalah ini terungkap, seluruh Laut Cina Timur pasti akan terkejut. Seni Dewa Angin Es Lembah Angin memang layak untuk reputasinya, itu memang seni ilahi. Qin Zejun, hierarki cahaya suci, memuntahkan beberapa potong es, dan kemudian berjalan menuju meja. Dengarkan kata, keterampilan ilahi. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak melihat Liu Meng'er, dan hanya seseorang seperti Chen Xiang yang memiliki banyak jenis keterampilan magis yang tidak terlalu terkejut dengan keterampilan magis, sedangkan prajurit lain berbeda, karena keterampilan magis adalah rahasia tertinggi. Ranah ilmu silat bisa membuat orang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dunia fana, hanya ada sedikit orang yang dapat memiliki keterampilan ilahi, belum lagi keterampilan ilahi, hanya ada sedikit makhluk abadi tingkat suci. Salah satu dari 10 seni ajaib di zaman kuno, seni Dewa Angin Es. Aku tidak tahu keanehan seni magis ini, kata Su Meiyao dengan heran. Saya selalu ingin mempelajarinya, tetapi saya belum dapat menemukannya setelah mencari selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka keterampilan magis ini muncul di dunia fana. Bai Yuyo sedikit bersemangat, dia juga memupuk kekuatan es dingin. Seni bela diri semacam ini paling cocok untuknya. Kakak Yoyo, aku akan mencari kesempatan untuk memintanya nanti. Chen Xiang tersenyum, Bai Yuyo mengajarinya begitu banyak keterampilan sihir, dan itu juga seni bela diri yang kuat yang sebanding dengan keterampilan ilahi, tentu saja dia harus membayar mereka. Aku masih tidak membutuhkannya. Terkadang keterampilan magis bukanlah yang kamu inginkan, terutama keterampilan luar biasa semacam ini. Bai Yuyo menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah lama mencarinya, dan meskipun dia menemukannya, tidak ada orang lain yang akan memberikannya, jadi dia tahu betul bagian yang sulit. Chen Xiang hanya menjawab dengan santai, dia berencana untuk mencoba. Teman-teman dari semua benua di Laut Cina Timur, saya yakin semua orang tahu alasan mengumpulkan kalian di sini hari ini. Saya tidak ingin banyak bicara. Saya hanya ingin semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Jika pintu masuk monster dibuka, maukah kamu datang untuk membantu? Gu Dongchen memotong ke pengejaran dan bertanya dengan keras. Penonton terdiam beberapa saat, dan semua orang di benua Chenwu bisa menebak hasilnya. Karena di luar benua Chenwu di Laut Cina Timur, benua lain semuanya ditaklukkan oleh sekte cahaya suci. Bab 370 Ambisi. Gu Dongchen berkata bahwa sesuatu akan terjadi hari ini, tidak sesederhana mengungkapkan posisinya. Jika sekte cahaya suci tidak setuju untuk datang dan membantu, akankah mereka pergi begitu saja? Dan bukankah Gu Dongchen melakukan sesuatu? Dari sudut pandang Chen Xiang, kultus cahaya suci pasti akan memaksa benua Chenwu untuk tunduk kepada mereka pada pertemuan pahlawan hari ini, dan menyelesaikan tujuan besar untuk mendominasi Laut Cina Timur. Tentu saja, dia masih belum bisa melihat bencana apapun yang akan menimpanya. Meskipun dia sangat terkenal di benua Chenwu, dia hanyalah orang kecil di antara kelompok besar alam nirvana. Jika suatu hari kamu bersedia datang ke benua Chenwu untuk mengusir setan bersama-sama, angkat tangan saja. Gu Dongchen tidak sabar, dan dia tahu hasilnya sejak lama,
tetapi sekarang dia harus melanjutkan sesuai rencananya. Setelah beberapa saat, semua orang saling memandang, tidak satu pun dari daratan luar negeri yang mengangkat tangan, dan Gu Dongchen juga sangat tenang, begitu pula para pemimpin sekte lainnya di daratan Chenwu. Mereka tampaknya telah memikirkannya lama. Lalu, sampai saat ini, kata-kata Gu Dongchen tampaknya merupakan kalimat yang tidak penting, seolah-olah tidak ada yang peduli. Di alun-alun yang sunyi, tiba-tiba terdengar tawa penuh sarkasme. Tawa itu sangat menjijikkan sehingga orang tidak bisa menahan cemberut ketika mendengarnya. Saat semua orang melihat ke arah tawa, seorang pria paruh baya berjubah emas berdiri dan keluar dari posisinya, tertawa dan berjalan ke ruang kosong di tengah. Pria ini benar-benar pemimpin kultus cahaya suci, Qin Zejun. Menghadapi Gu Dongchen, senyumnya berhenti tiba-tiba. Dia menunjuk ke arah Gu Dongchen dan berkata sambil mencibir, "Gu Dongchen, tidak ada yang akan mendukungmu. Jika hanya kalian orang-orang di benua Chenwu, kalian tidak dapat melawan mereka dan Iblis Chong'a datang seperti air pasang." Gu Dongchen menatap Qin Zejun tanpa ekspresi. "Aku tahu ini dengan sangat baik." Gu Dongchen berkata dengan ringan, dan sekarang dia bisa begitu tenang, yang diam-diam mengagumi orang-orang kuat dari daratan luar negeri. Yang kuat di benua Chenwu, hanya ada 3 jalan di depanmu. Yang pertama adalah tunduk pada kultus cahaya suci. Yang kedua adalah melawan iblis itu sendiri. Yang ketiga adalah melarikan diri dari benua Chenwu. Qin Zejun melirik dengan dingin. Jika raksasa di benua Chenwu itu membuat keputusan, dan hanya Gu Dongchen yang tidak mau, mereka akan mengambil langkah selanjutnya. Qin Zejun telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan sekarang dia hanya selangkah lagi dari menyelesaikan tujuan besarnya untuk menyatukan Laut Cina Timur, dan akan menjadi legenda, tercatat dalam buku sejarah. Karena dia adalah orang pertama dalam sejarah yang mendominasi wilayah laut, ambisinya akan semakin besar, tidak hanya Laut Cina Timur, tetapi seluruh dunia bela diri fana. Aku berjanji, selama kamu bersedia menyandang nama kultus cahaya suci dan mengelola benua ini sesuai dengan aturan kultus cahaya suci, kamu akan tetap menjadi penguasa benua ini, kamu akan tetap menjadi yang tertinggi. Pemimpin peringkat, dan Anda masih dapat berbagi sumber daya dari seluruh Laut Cina Timur. Suara Qin Zejun begitu berapi-api sehingga hati banyak orang tergerak. Karena selama mereka bersatu di alam nirvana, mereka dapat memonopoli sumber daya seluruh Laut Cina Timur, dan jika ada suara oposisi, mereka akan dibunuh. Jika kamu mau, datang saja padaku, kenakan pakaian kultus cahaya suci, dan bersumpah untuk bergabung dengan gereja. Kamu akan menjadi temanku dan anggota kultus cahaya suci. Qin Zejun mengeluarkan banyak emas jubah dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menunggu pemimpin benua Chenwu datang dan mengklaimnya. Pada saat ini, Hua Xiangyue terkikik dan berkata, "Qin Zejun, gaun ini terlalu jelek. Saya tidak ingin memakainya sama sekali. Saya merasa jijik saat berpikir bahwa saya harus memakai benda jelek ini sepanjang hari. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menciptakannya. Pakaian." Liu Meng'er terkekeh ringan. "Aku juga tidak memakainya, itu benar-benar jelek." "Sialan!" Leng Youlan mendengus, yang membuat semua orang meledak ke dalam tawa. Tentu saja, ini semua para murid sekte Taiwu tertawa. Tubuh Qin Zejun sedikit gemetar, dan dia menatap Leng Youlan dengan marah, hanya untuk melihat wajah Liu Meng'er menjadi gelap, dan ketika angin sejuk datang, Qin Zejun menyingkirkan tatapan membunuh di matanya. Apakah Anda ingin memilih 2 jalur lain di benua Chenwu? Meninggalkan orang biasa di benua ini, atau mati bersama dengan orang biasa di benua ini? Qin Zejun berkata dengan keras lagi. Situasi saat ini di luar dugaan Qin Zejun. Dia melihat Master Sekte Iblis itu. Dia tahu bahwa Master Sekte Iblis dan jalan yang benar tidak selaras, dan metode perolehan sumber daya harus diserahkan ke Sekte Cahaya Suci,
tetapi sekarang tidak ada tanggapan sama sekali. Orang-orang kuat dari benua luar negeri lainnya juga merasa sangat sulit untuk dipahami. Pada awalnya mereka sedikit banyak dipaksa. Tentu saja, di satu sisi, mereka tidak dapat menahan godaan Qin Zejun, lagi pula, banyak orang kuat ingin melewati nirvana dan akhirnya naik ke surga, dan mereka tidak dapat mengendalikan begitu banyak masalah moral lainnya. Qin Zejun berkata lagi, tidakkah kalian semua ingin selamat dari malapetaka ini dengan aman? Tidakkah kalian ingin selamat dari nirvana dan naik ke surga? Selama kita bisa naik, kita tidak perlu khawatir mati di dalamnya sialan nirvana di masa depan. Semua orang ada di sini. Pada langkah ini, Anda sudah menjadi orang teratas di dunia fana. Apakah Anda ingin menghilang begitu saja? Selama kita bersatu, kita tidak boleh takut pada nirvana. Semakin kaya orangnya, semakin takut mati, semakin kuat. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang. Tentu ada beberapa pengecualian yang melihat melalui hidup dan mati. Orang-orang ini tidak banyak, tetapi ada juga banyak, seperti mereka yang akan jangan pernah melanggar semangat seni bela diri. Tiba-tiba, dua master sekte iblis berdiri, tetapi mereka melihat ke arah Gu Dongchen dan segera duduk. Ini membuat Qin Zejun sangat kesal. Dia tidak bisa mengerti mengapa Gu Dongchen memiliki efek jera yang begitu besar. Meskipun kekuatannya sebanding, tetapi dia, Qin Zejun, adalah pemimpin sekte cahaya suci, dan dia dapat menyatukan lusinan prajurit nirvana yang kuat di daratan, tetapi Gu Dongchen jauh lebih rendah darinya. Gu Dongchen hanyalah seorang kepala sekolah dari sekte Taiwu, tetapi dibandingkan dengan Qin Zejun, dia tidak berarti. Qin Zejun, kamu terlalu tidak sabar. Yang membuatku merasa lucu adalah bahwa sebelum dunia iblis menyerang, kita bertarung di antara kita sendiri terlebih dahulu. Yang lebih konyol adalah bahwa akan ada sekelompok besar orang idiot yang mengikutimu untuk membuat keributan. Lian Yingxiao tersenyum Dao. Ini membuat banyak alam nirvana tiba-tiba marah. Lian, tolong jelaskan dengan jelas, siapa yang idiot? Seorang lelaki tua botak berjanggut panjang berdiri dan berkata dengan tajam kepada Lian Yingxiao. Itu orang-orang yang mau memakai jubah kotoran. Itu cukup untuk mengerti. Lian Yingxiao masih tersenyum ringan. Apa yang dia lakukan tidak diragukan lagi menghina para nirvana yang telah menyerah pada sekte cahaya suci, yang membuat orang-orang itu berdiri satu demi satu. Dia memelototi Lian Yingxiao. Chen Xiang diam-diam mengagumi pemilik pulau teratai. Dia terlihat lembut dan halus, tetapi mulutnya sangat beracun. Apakah saya benar? Anda bajingan, apakah Anda tidak tahu aturan seni bela diri? Apakah Anda lupa semangat seni bela diri? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertahan dari nirvana jika Anda dapat mengontrol sumber daya dunia. Jangan berpikir tentang itu melawan seni bela diri semakin kuat hukumnya, semakin kejam kesengsaraan nirvana, seperti kalian, semua akan mati di bawah kesengsaraan nirvana pada akhirnya. Lian Yingxiao mencibir. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.